dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan memberangkatkan kita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 9 ayat 11. Demikian dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita bisa dengan secara leluasa bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan kepada seseorang? Tentu karena kita sudah mengenalnya. Dan kalau ada orang yang tidak kita kenal, maka tidak mungkin kita bisa dengan leluasa atau dengan akrab berbicara atau berbincang-bincang. Misalnya kalau kita sedang menunggu antrian di suatu tempat, katakanlah di puskesmas, jika di kiri kanan kita tidak kita kenal, mungkinkah kita bisa mengungkapkan apa rasa sakit kita, apa yang sedang kita gumulkan, kalau tidak terlebih dahulu kita berkenalan? Maka seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi perlu kita saling mengenal, maka perlu juga untuk ada kedekatan. Jadi semakin kita mengenal, semakin kita juga memiliki rasa nyaman dan semakin memiliki keterbukaan untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Demikian proses pengenalan kita kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, kalau kita tidak betul-betul mengenal Tuhan di dalam iman kepadanya, maka kita juga sulit untuk mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan kita. Maka kenapa orang banyak yang menghujat Tuhan, tidak menyukai Tuhan Yesus, atau menghina-hina para pengikut-pengikut Tuhan Yesus? Karena apa? Karena memang mereka belum betul-betul mengenal Tuhan secara utuh. Oleh karena itu, pemazmur dalam hal ini adalah seorang Daud sendiri. Dia mengungkapkan rasa syukurnya atas perlindungan Tuhan yang terus-menerus memelihara kehidupannya. Daud mengatakan di ayat 11 ini, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Artinya dalam hal ini Daud betul-betul memiliki kelekatan kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan, dan Tuhan betul-betul juga mengenal siapa Daud dan bagaimana kehidupannya, bagaimana pergumulannya, apa yang menjadi tantangan hidupnya. Demikian juga Daud, dia juga mengenal Tuhan yang begitu kuasa, Tuhan yang begitu maha adil, Tuhan yang begitu menyayanginya, Tuhan yang senantiasa mampu dan mau melindunginya. Itu sebabnya amang inangnya dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi pengenalan itu tidak hanya sekedar proses perkenalan, aku menyebut namaku saya Juliana dan kamu namanya siapa. Tidak hanya sebatas itu, hanya mengetahui doang, tetapi ada keterikatan, ada kemelekatan, betul-betul ada rasa rindu. Dan dalam hal ini itu yang dialami oleh Daud. Dia mengenal Tuhan yang dia sembah. Dia betul-betul mau melekat kepada Tuhan yang senantiasa membela setiap perkara-perkara yang tengah dia hadapi. Itu sebabnya Daud katakan di Mazmur 9 ayat 5, sebab Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil, Engkau duduk
engkau duduk di atas tahta. Artinya dia mau mengatakan bahwa Tuhan adalah segala-galanya, yang mampu membela haknya, yang mampu peduli kepadanya, dan mampu menyatakan keadilan, menjadi hakim atas kehidupan Daud. Karena dia apa? Dia memiliki keterbukaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang bergumul. Gak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang tidak pergumulan. Tetapi bagaimana kita mau mengarahkan hidup kita melekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah pengenalan kita kepada Tuhan tidak hanya sebatas kulit-kulitnya saja, tetapi betul-betul dari isi hati yang paling luhur kita melekat kepada Tuhan. Di dalam spiritual kita, biarlah kita percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, pelindung, penolong, dan yang senantiasa menyertai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.